Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita ada di kabin HS Premio ya. Ini tipe medium di kita, tapi dengan satu dua hal pengecualian yang fiturnya diambil dari tipe premium seperti cover jendela dan tirai ini guys. Komposisinya agak unik ini guys ya. 2+1, 2+1. Jadi total ada 8 orang yang bisa naik ke kabin ini ya. Dari segi seat ya, ini tipe medium, dari belakang itu entry level, tapi dari partisi dan cover jendela kita pakai dari tipe yang premium guys. Tampilannya oke banget, nggak macem-macem ini mobil ini. Memang special order dari ownernya, kepinginnya seperti apa dan kita siapkan yang sesuai permintaan owner. Ya ini memang permintaan unik dari ownernya, putranya yang kesini dari ownernya bilang punya beberapa mobil HS yang udah dirental, tapi ketika lihat video YouTube kita ya, beliaunya ini penasaran dan kirim satu unit mobil untuk dibuat di workshop kita ya. Kalau cocok pakai sendiri, nggak cocok ya udah direntalin aja sekalian. Ya menurut beliaunya seperti itu. Nanti kita lihat testimoninya akan seperti apa. Di sini di partisi ini biasa yang separuh, ini beliaunya minta full mentok habis pakai kaca mati ya. Kita pakai tempered glass seperti ini. Jadi suara luar ataupun suara mesin akan berkurang cukup signifikan dengan penambahan partisi seperti ini, dan obrolan kita di sini nggak banyak bisa didengar oleh driver. Mungkin seperti itu keinginan dari beliaunya. Sebetulnya partisi di depan ya, itu kita bisa lakuin dua hal, nggak cuman yang diem aja kayak gini dan kaca bening, tapi kita bisa satu bikin naik turun ya, bikin naik turun. Jadi mau bicara sama sopir atau butuh lega atau anggota keluarga sendiri yang setir, kita bisa buka misalnya seperti itu, atau enggak butuh private amat kita bisa buka. Kemudian yang kedua lagi juga bisa pakai magic glass ya. Jadi pencet gini cek, butek, cek, bening kayak gini. Ya seperti itu. Ya kalau udah ketutup total kayak gini harusnya pakai intercom, tapi dari beliaunya juga belum menyetujui ya. Mungkin kalau mau ngobrol sama si sopir ya pakai telepon kali ya. Sebetulnya kita ada yang khusus untuk mobil, jadi bukan punya home kita pasang di mobil karena itu sinyalnya jadi nggak bagus ya, bunyi gerak-gerok atau ngii atau kresek-kresek ya, nggak enak. Tapi kalau ini memang dibuat untuk mobil, jadi ya fisiknya kecil, simple, jadi kita ngomongnya juga lebih oke, secara fungsi juga lebih bagus. Kita pakai Android built-in di sini, di depan masih tetap sama, nggak diubah apapun. Speaker kita pakai ya, speaker ada di depan dan di belakang, kita pakai yang premium punya malah, karena dari ownernya juga menghendaki seperti itu. Speaker menggunakan dari brand Vokal ya, Vokal brand Prancis yang oke. Kita pakai 3-way di depan, pakai 2-way di belakang. DSP ada, kemudian juga untuk preamp karaoke-nya, power subwoofer ya. Kita pakai yang mini size, jadi power audio itu cuma sekian-sekian aja guys, nggak sampai gede. Subwoofer di sini kita pakai yang cukup galak ya. Jadi tapi enak, kita dengernya tetap enak ya, kita style yang nyaman aja, untuk keluarga oke, untuk jalan bareng temen rekanan juga nyaman. Jadi kita ngobrol denger musik enak. Ya speaker ada di bagian yang tersembunyi, jadi tidak sampai mengganggu ya. Kaki pun kalian bisa lihat nih sangat longgar ya. Tinggi saya 169 170, tapi saya selonjor pun juga nggak nyangkut depan ya. Ada dua kompartemen di sini, finishing di tengah ini menggunakan black glossy. Tombol-tombol lampu semua ada di sini. Ya, kalau kita mati-matiin, ya, lampu kaca ada di sini. Ya. Ya, jadi semua ada. Ini ada dimmer juga guys. Jadi kalau terlalu terang ini pas siang sih nggak masalah mentok. Tapi kalau pas malam mungkin separuh aja terangnya kita bisa kurangi. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat nih subwoofer di sini. Ya, tapi semua terkamuflase dengan baik, nggak kelihatan nongol-nongol kayak kita mau kontes audio ya. Tempat mic ada di sini, colokan listrik ada di sini ya.
Lantai kita menggunakan tipe model marmer seperti ini, dari depan sampai ke belakang. Jok di tengah, yuk kita lihat sama-sama joknya seperti apa. Ini 2+1, ya, satunya pasti kita bikin di sini, duanya di sini. Armrest cuman ada di sini guys, ya. Sama juga ini permintaan khusus dari ownernya. Sebetulnya sih kita nggak saranin dengan jok tipe ini karena sayang, udah interiornya udah semewah ini, kita masukin dengan jok yang model seperti ini kayaknya kok sayang, ya. Ini secara bahan juga beda, ya. Secara bahan juga beda. Ini lebih downgrade. Kita pakai motif jahit seperti ini, warna sama, juga benang sama, hitam juga. Kaca-kaca ini semua pakai tirai yang model vertikal, guys. Jadi secara peredaman lebih bagus, secara tampilan juga lebih keren. Ini buka separuh juga bisa, guys. Ya, kita nggak pakai kerekan atau apapun, tapi memang dia bisa berhenti sekehendak hati, ya. Ada yang manual, ada yang elektrik, tapi ini dari ownernya pilih yang manual, guys. Saya coba sarankan untuk next ke depan bisa suatu kali seat baris kedua dan ketiga di upgrade yang kelas gini bisa, guys, ya. Bisa, cuman yang lamanya mungkin kita nggak bisa terima karena kita nggak jualan barang bekas. Plafonnya kita pakai model seperti ini. Ada lampu baca, kisi AC tetap di sini di posisinya semula. Ini yang lampu utamanya model seperti huruf U seperti ini. Kita pilih dengan pattern yang polos, yang nggak ada corak apapun di bagian atas. Sampai ke belakang juga sama, masih 2+1. Ya, keuntungannya dengan 2+1 ini, nanti di bagian tengah ini misalnya kita bawa sesuatu barang yang panjang, bisa dimasukin ke situ, guys. Jadi nggak sampai barang itu nggak kebawa, tapi bisa masuk. Mungkin stroller atau tas golf dan koper-koper besar lainnya bisa masuk di tengah-tengah. Itu positifnya, tapi negatifnya duduknya terbatas, guys. Ya, kenyamanannya terbatas. Eksterior mobil ini nggak diapa-apain. Kaca film udah kita ganti. Peredaman tetap kita pakai standar yang oke, ya. Jadi yang kalian perlu tahu, dari tipe terendah sampai tipe tertinggi kita pakai standar peredaman yang sama, standar kekokohan untuk kerangka plafon sama, ya. Untuk material-material misalnya seperti lampu juga kita pakai yang sama. Terutama untuk yang safety itu kita pakai dengan standarisasi yang sama. Jangan sampai yang istilahnya yang murah, ya standar safety-nya itu asal-asalan, kita juga nggak mau, guys. Jadi kita maunya semuanya aman dan nyaman dipakai oleh owner. Ya, demikian juga dengan partisi di depan, ya kayaknya gede kayak gitu, itu tetap kita perhitungkan. Ya, amit-amit bila mana terjadi laka namanya di jalan, ya guys, gak sampai penumpang ini kejatuhan dari barang aksesoris yang kita tambahkan, ya seperti itu. Dan penambahan-penambahan seperti ini juga kita nggak ngelobangin bodi kemana-mana banget, ya. Kita memang minimalkan, kita bikin kerangka, kita las memang beberapa, ya seperti jok ini, supaya menghindari juga ngelobangin bodi, motong bodi yang nggak seharusnya dan membuat karat, guys. Ya, eksterior kita nggak apa-apain sama sekali. Kaki-kaki, ya kemarin karena mudah kita videokan, ya si ownernya ngelihat, wih mobilnya jadi bagus, ya. Jadi langsung tertarik. Oke dah, kaki-kaki beresin sekalian. Jadi kaki-kaki, stabilizer dan yang lain udah kita bereskan semua untuk mobil ini jadi nyaman. Langsung nyaman, guys. Ya, waktu awal-awal kita coba muter keliling gitu, kita ajak salah satu teknisi supervisor yang biasa bantu kita tes mobil, langsung ngomong, Pak, ini nggak diganti, Pak. Sok kaki-kaki nggak diganti. Nggak mau nih orangnya, cuman mau dalam. Wah, langsung berasa ya, Pak, nggak karuan. Memang nggak karuan karena bebannya ini udah berubah. Jadi si suspensi ini yang standar udah nggak mampu menopang, jadi terlalu berat. Mentalnya ini sangat-sangat berlebihan. Oh ya, satu hal, guys. Ada roof monitor yang belum saya tunjukkan kepada kalian. Kali ini lebih nggak banyak seteling goyang, ya, dan naik turun pun lebih nggak ada suara, guys. Nggak ada suara sama sekali, turun dengan mulus. Kita masih tetap pakai 32 inch dan kita pakai yang tipe slim supaya mengurangi ketebalan dari casingnya, guys, ya. Bedanya apa kalau ini saya sebut dengan tipe medium? Kalau untuk entry level ininya kita nggak pakai yang hardcover seperti ini, tapi kita pakai yang bahan seperti ini aja, ya. Pakai bahan yang tipis aja. Ini kalau ini door trim sama cover jendela ini udah pakai yang premium semua, termasuk tirainya, ya. Kalau yang tipe entry level tadi, dari plat besinya cuma kita cover busa, bawahnya ini juga kita menggunakan yang orisinilnya, ya. Ini kalian bisa lihat kita pakai motif juga, ya, yang bawah ini nggak polosan aja tapi kita bermotif,
yang harganya tentu cukup mahal dibandingkan yang tipe polos seperti ini. Dan yang di sini kita pakai bahan suede ya. Suede satu dipegang gini juga lembut, kedua secara redaman dan akustik juga lebih bagus. Kemudian yang di sini kita pakai bahan yang khusus plafon guys, jadi beda lagi ya. Plafon yang ini sama yang ini juga kita pakai bahan yang berbeda lagi supaya untuk kerapian dan untuk presisinya pemasangan itu akan sangat berbeda. Kemudian yang tipe premium seperti apa? Jok pakai ini ya, ini finishing juga seperti ini. Tinggal kalau mobil ini supaya masuk ke premium perlu jok baris ketiga dan keempat kita ubah dan pasang body kit di eksterior. Itu tipe premium kita. Yang super premium lagi banyak hal juga ditambahkan seperti kulkas dan tombol-tombol lampu udah nggak pakai tombol, tapi kita pakai yang berupa LCD guys. Ya, jadi semua on off by touchscreen ya. Ini misalnya kita nggak mau pakai remote, mau pakai tombol di touchscreen, itu juga bisa kita aplikasikan seperti itu. Buka tutupnya semua juga udah pakai motor seperti itu. Itu kalau yang tipe super premium kita. Dan eksteriornya kita juga langsung sarankan untuk pakai yang tipe Majesty guys. Jadi langsung keren, cakep, nggak ada duanya. Nah guys, di sebelah kita ini kita ada 3 opsi modifikasi HIS ya. Dari salah satu yang paling baru, yang jarang banget dimasukin sama orang-orang, sama yang paling sering kita pasang ya. Ini kita mau bahas yang paling banyak ubahannya guys, yaitu yang model yang LM350. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti apa, looknya seperti apa ya, bener-bener eksklusif, premium. Ini kita rubahnya paling banyak guys, karena dari bagian kap mesin kita rubah, bumper dirubah, grill dirubah juga, kamera dirubah juga, plus body kitnya di bagian bawah kita rubah, sama over fendernya kanan kiri sampai ke belakang kita rubah semua ya. Kalian bisa lihat nanti di bagian side skirt itu semua juga udah tergantikan semua pakai side skirt dari kita, satu kit dengan si kit LM350 ini, sampai list-list chrome-nya semua, sehingga tampilannya pun juga cocok sama look dari LM ini. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat untuk list-list di bagian grill ini semuanya ini chrome, jadi benar-benar kelihatan mewah, mencolok dan menyala banget ya. Kalau kalian pengen yang beda, pengen yang beda dari yang lain, yang super premium, bisa pakai kit ini. Kita ada ready stock guys, bukan PO, kita ada ready stock ya. Langsung aja kalian juga bisa lihat untuk terpasangnya guys, warna putihnya warnanya 95% sama untuk bagian faceliftnya ya. Untuk headlamp juga udah diganti pakai headlamp yang 3 bilet seperti ini, udah kita atur juga untuk tinggi rendahnya, udah terpasang semua. Tampilannya bener-bener eksklusif, bener-bener beda dari HIS yang lain. Nah, tapi kalau unit ini udah kita upgrade juga di bagian suspensi, serta di bagian ban dan velg ini juga udah kita rubah pakai ban dan velg premium dari Thailand, andalan dari Garuda Jaya. Nah, kalau kita lihat di tengah sini, ini juga jarang banget guys sebenarnya. Kalau kalian tanya yang paling jarang mana, ini paling jarang guys. Ini kita facelift jadi Grand Ace tapi tipe Modelista, jadi full set dengan body kit Modelista di bagian bawah. Grill Modelista juga udah terpasang juga semua. Jadi kalau kalian lihat di sini, jarang banget orang pakai karena memang kitnya ini cukup langka. Nah, salah satunya ini kita pasangin di customer kita yang datang dari luar kota. Kita modif di bagian interiornya jadi beige, tapi eksteriornya kita pengen bikin jadi HIS yang Modelista seperti ini ya. Udah terpasang semua, headlamp diganti pakai headlamp yang double billet, plus fog lamp pun juga udah diganti juga. Kemudian list chrome di bagian depan sini juga udah terpasang semua, jadi dia super mewah seperti ini. Kemudian geser di samping sini juga ada yang sering banget kita pakai juga, model Velfire. Kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti apa. Bumpernya ini kita ganti full set juga sama seperti ini, tapi headlampnya ini kita customize guys. Kita customize menggunakan single billet super gede dengan DRL di bagian atas dan black housing di bagian headlampnya. Kalian juga bisa perhatikan di ketiga mobil ini, pengecatan, pemasangan, semua itu kita perhatikan dengan presisi dan rapi. Nah, nanti kalian juga bisa lihat untuk bagian eksteriornya. Untuk kedua unit ini kita ganti untuk bagian stop lamp serta bumper. Tapi kalau unit yang sana, kita ganti di bagian terang led, bumper, sampai ke bagian stop lampnya ya. Jadi itu kit paling lengkap dan kit paling premium. Nah, ini semua kitnya ini beda-beda sesuai dengan keinginan kalian. Konsepnya semua disesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian pengen yang simple, kalian yang pengen yang ekstrim, kalian pengen yang premium, kalian bisa pilih aja di Garuda Jaya. Kita punya semua kit ini ready stock seperti ini, hanya pemasangan cepat aja guys. 1 minggu semua udah beres, kaki-kaki, suspensi, ban velg, body, semua kita upgrade ya. Jadi jangan lupa untuk upgrade HIS kalian, jangan hanya cakep di interiornya, tapi harus cakep di eksteriornya juga. Ya, ini pintu udah ditutup tadi, kameramen di luar. Ini sekarang kameramen udah masuk. Udah gak ada suara guys. Ya, padahal kita ada di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan seperti itu. Tuh ya, ada motor, ada mobil berseliweran, kadang juga ada knalpot brong juga di luar. Tapi di dalam
sesenyap ini guys, ya. Jadi semuanya memang material di dalam ini kita pakai yang redamannya bagus, akustiknya bagus. Seperti itu, bukan kita sekedar bikin secepat-cepatnya, semurah-murahnya. Mungkin kita passionnya nggak di situ ya. Jadi kita passionnya memang bikin sesuatu yang oke, yang layak diberikan ke customer, yang nggak bisa didapat di tempat yang lain. Karena kalau orang istilahnya mau beli Alphard, orang mungkin bisa ya guys ya. Tapi senyapnya, kenyamanannya, luas kabinnya, fasilitasnya nggak akan sama dengan mobil ini ya. Orang mungkin ngomong, mending beli Alphard aja langsung, mungkin second, mungkin baru. Tapi ini beda guys, kalian perlu coba, kalian perlu mampir ke workshop kita, tes langsung ya. Ketika kalian duduk di sini, sama sekali nggak ada suara guys, sama sekali. Ya, suara mesin pun juga lirih banget. Kayak kemarin satu orang bapak datang ke workshop kita. Pertama saya di depan, saya ngobrol, si bapak tersebut, si tamunya duduk di sini. Kemudian saya ngomong, Pak, kita coba tutup pintunya ya, kita dengar musik. Begitu ditutup pintunya, bapaknya kaget. Wih, bisa sesenyap ini, bisa sekedap ini. Iya Pak, apalagi kalau kita tambah musik. Kita langsung nyalain musiknya pakai YouTube, langsung bapaknya terkaget-kaget. Oh enak banget ya, nyaman ya. Padahal beliaunya kesini pakai Denza juga ya, Denza not so bad. Ya meskipun secara suspensi menurut saya terlalu empuk, nggak cocok dengan medan kita ya. Nggak kita ngomong jelek ya, tapi nggak cocok dengan medan kita. Jadi si bapak itu udah pakai Denza pun ketika lihat ini, wow, ya beliaunya langsung ngomong, wow, ini beda. Ya memang seperti itu yang kita lakuin, yang kita pikirkan untuk kita membangun, nge-build sebuah HS Premio guys. Ya total, jadi partisi di tengah tampilannya seperti ini, slim, mewah, fungsional, ya dan rapi guys. Oke, seperti itu. Kalau kalian mau membangun sebuah MPV atau bus ya, atau SUV kalian yang mewah untuk fungsi perjalanan kalian, menemani perjalanan kalian, kalian bisa hubungi kami ya di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita ngobrol, kita konsultasi, kita berikan beberapa opsi yang mana yang cocok buat kalian sesuai kebutuhan, sesuai budget, sesuai selera masing-masing ya. Kita akan ngobrol ya dan kita tentukan pilihan yang terbaik untuk kalian. Selain HS kita juga ada mobil-mobil lain guys, mobil harian ya, macam kayak mulai Jazz, Brio, Atowan kita juga ada ya. Kemudian Wuling ya, mobil listrik Wuling Bingo ya, itu juga kita kerjakan. Beberapa Civic Type R juga ya, Innova, Fortuner, banyak kita lakuin. Restorasi juga upgrade kayak Land Cruiser, Prado, Alphard ya, itu juga kita kerjain. Cek medsos kita ya, yang lain di Instagram. Ada di Modifikasi Semarang, Garuda Jaya Semarang, Modifikasi HS, Bodykit Semarang. Ya, itu juga di Instagram kita. IPF Semarang itu juga kita juga, guys. Kemudian di TikTok kita juga ada Garuda Jaya Modifikasi. Ya, selebihnya kalau yang di Google Review kita jarang respon. Ya, sesekali ada tuh orang iseng yang mau bohongin, tulis nomor teleponnya atau ngerespon. Hati-hati guys ya. Admin kita semuanya ada di medsos kita, bukan di Google Review seperti itu ya. Oke, seperti itu guys ya. Yang lain-lain kalau kepingin ngobrol, kontak aja di nomor telepon bawah ini. Kita akan respon semaksimal kita bisa guys, karena cukup banyak VA yang masuk yang juga perlu direspon. Kadang satu customer nanyanya kemana-mana sambil kita juga ngeladeni customer yang ada di workshop, jadi mungkin akan lama. Kalau kalian butuh urgent bisa langsung telepon. Oke, thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.